Dan ya yang kita lihat ya kehidupan hari ini, kehidupan di era reformasi yang faktanya memang setiap hari ada masalah ya, baik itu di masyarakatnya, kemudian juga setiap hari kita selalu mendengar berita ya, bagaimana keburukan dari rezim atau pemerintah, baik penguasa di pusat maupun daerah. Jadi artinya nawa dosa yang kemudian disidangkan ya oleh LBH Jakarta ya ini hanya bentuk ya, bahwa ini bentuk kemarahan rakyat, bentuk kemarahan akademisi terhadap rezim Jokowi yang sebentar lagi ya, dalam waktu kurang lebih 100 hari lagi akan segera berakhir ya. Ya tinggal nanti bagaimana rezim selanjutnya, apakah akan ya terus ya dengan tema keberlanjutan melanjutkan ya nawa dosa Jokowi, solusinya pun harus solusi yang sistemik, bukan hanya sekadar mengganti rezim ya, sekadar menginginkan ganti rezim dengan orang yang baru yang dianggapnya mungkin Islami atau dianggapnya dekat dengan umat Islam, itu tidak cukup ya. Karena begitu kemudian orang ini terpilih namun dengan sistem hukum yang sama, dengan sistem pemerintahan yang sama, ya mereka tidak akan bisa bergerak ya. Jadi akhirnya ya mereka akan tersandra, apalagi ya kita sudah tahu bahwa setiap pemilu, setiap pemilihan kepala daerah ya, itu yang bermain itu oligarki, para cukong ya. Itu kan sudah disebutkan ketika para bupati atau wali kota atau gubernur itu tertangkap tangan KPK atau kemudian tersangkut kasus korupsi ya, karena mereka tadi ketika pemilihan kepala daerah itu mengeluarkan biaya yang luar biasa ya, yang tidak mungkin ya anak-anak muda seperti saya yang mungkin sudah kemudian dengan aturan Mahkamah Agung misalkan ya bisa kemudian maju, ya nggak mungkin ya ketika isi tas. Buya, kita akan mencoba menggali perspektif dari yang milenial ini ke Bang Khairuddin. Dari kolonial ke milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalangan milenial atau kalangan muda juga harus memberikan perspektif ya, adanya realitas Majelis Hakim Pupils Tribunal ya, atau pengadilan rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat luar biasa. Terutama yang disoroti adalah nawa dosa rejim. Apakah memang cukup nawa dosa saja atau ini berderet-deret dosanya ini tapi disimpulkan dengan nawa dosa? Silakan Bang Khairuddin diberikan perspektifnya sekarang mewakili kalangan muda ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya pemirsa yang menonton podcast kita ya, diskusi kita malam ini ya terkait dengan People Tribunal ya, atau pengadilan rakyat yang digelar oleh LBH Jakarta di Universitas Indonesia ya, Wisma Makara, tanggal 25 Juni yang lalu. Ini memang cukup mengejutkan ya. Kemudian disingkat dengan istilah nawa dosa ya, untuk menggantikan nawacitanya Jokowi. Sebenarnya mungkin ini merupakan penggabungan ya, peringkasan dari rentetan dosa yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo selama hampir 10 tahun ini, yang kemudian disingkat dengan nawa dosa. Kurang lebih ada 9 itu terkait ruang hidup, kemudian terkait militerisme dan militer, kemudian juga terkait ekonomi, kemudian juga terkait amburadulnya perundang-undangan dan legislasi ya, termasuk tadi ya disebutkan bahwa Presiden Jokowi itu terus-menerus selama pemerintahannya terus-menerus mengeluarkan perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, mulai dari perpu Ormas, kemudian perpu Covid ya, kemudian dengan alasan pandemi ya, kemudian membuat pemerintah bisa mengambil kebijakan tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Dan yang lucu lagi ya, DPR ini selalu hampir ya tidak pernah melakukan penolakan terhadap perpu yang dikeluarkan oleh rezim ya, selalu lolos ya. Kalaupun ada penolakan itu hanya beberapa partai ataupun penolakan dengan menerima dengan catatan ya. Dan Mahkamah Rakyat ini ya menunjukkan bahwa kemarahan ya, atau kemudian yang dikatakan bahwa rezim Jokowi ini punya tingkat kepuasan publik di atas 70% itu bullshit. Ya, karena kan faktanya kalau kemudian rezim Jokowi ini punya kepuasan yang luar biasa, ya dilihat dari perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia ya, yang diketuai oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep ya.
yang konon kabarnya ya dengan putusan Mahkamah Agung ya, eh, Kaisang punya karpet merah menuju calon gubernur daerah khusus Jakarta. Ya, artinya ini luar biasa cawe-cawe Presiden Jokowi yang kemudian menghancurkan ya tatanan negara, yang kemudian juga dikatakan rezim Jokowi ini oleh beberapa ya orang yang ahli lah ya, yang bagaimana mungkin para ustadz-ustadz di sini semua ya, para senior-senior kita ini mengalami rezim Orde Baru yang katanya totaliter ya, otoriter, militeristik dan lain sebagainya. Ini lebih parah ya. Karena sendiri kan saya hanya mendengar cerita-cerita ya, karena saya sendiri memang lahir di akhir masa Orde Baru, dan ya yang kita lihat ya kehidupan hari ini, kehidupan di era reformasi yang faktanya memang setiap hari ada masalah ya, baik itu di masyarakatnya, kemudian juga setiap hari kita selalu mendengar berita ya, bagaimana keburukan-keburukan dari rezim atau pemerintah baik penguasa di pusat maupun daerah. Jadi artinya nawa dosa yang kemudian dilakukan oleh disidangkan ya oleh LBH Jakarta ya, ya ini hanya bentuk ya, bahwa ini bentuk kemarahan rakyat, bentuk kemarahan akademisi terhadap rezim Jokowi yang sebentar lagi ya, dalam waktu kurang lebih 100 hari lagi akan segera berakhir ya. Ya tinggal nanti bagaimana rezim selanjutnya, apakah akan ya terus ya dengan tema keberlanjutan melanjutkan ya nawa dosa Jokowi, atau akan bubar di tengah jalan ya, atau bahkan bubar sebelum pelantikan. Ya ini yang menjadi menarik juga. Tapi yang jelas bagi pemerintahan Prabowo Gibran ya, Prabowo akan membawa dosa-dosa Jokowi ya, apalagi dengan menenteng ya Gibran sebagai wakilnya, dosa-dosa itu akan terus ditanggung oleh Prabowo jika kemudian nanti setelah dilantik tidak memutuskan hubungan dengan Jokowi ya. Tapi yang jelas sidang Mahkamah Rakyat kemarin menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ya dengan nawacitanya telah gagal, yang ada adalah nawa dosa yang kemudian menimbulkan ya berbagai permasalahan yang serius di negeri ini. Mungkin itu perspektifnya. Bang, Bang Hoirudin, Bang Hoirudin, kalau menurut Anda, apa yang harusnya direspon oleh rakyat ya, dan menjadi perhatian keras sebagai sebuah catatan bagi pemerintahan Jokowi di akhir pemerintahan ini, dan tentu saja ini terkait dengan kesinambungan dengan pemerintahan yang baru nanti ke Prabowo terkait dengan People's Tribunal atau pengadilan rakyat ini, Bang Hoirudin. Iya. Jadi kalau menurut saya yang perlu diperhatikan lagi oleh masyarakat adalah bahwa rezim ya yang dihasilkan oleh sistem hari ini adalah rezim yang rusak ya. Dan tadi tidak dengan kemudian berganti rezim yang baru ya, apalagi dengan rezim Prabowo yang merupakan dulu bagian dari Orde Baru ya. Nah, kita tahu Pak Prabowo merupakan menantu dari Pak Soeharto ya, walaupun kemudian terjadi ya perpisahan ya, setelah masa reformasi, tapi yang jelas Pak Prabowo itu merupakan bagian Orde Baru di masa itu. Yang kemudian apakah kemudian bisa ya dengan rezim yang baru itu bisa memperbaiki keadaan dengan sistem yang sama ya. Saya masih ingat sekali ketika Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang waktu itu masih menjabat sebagai wakil ketua MPR ya, sebelum kemudian menjadi Menteri Perdagangan, itu pernah mengatakan ya, ini ada apa dengan sistem Indonesia ya, ratusan anggota DPR dari baik DPR pusat maupun DPRD, kemudian puluhan ratusan kepala daerah bermasalah kena OTT KPK ya, yang tidak lama kemudian adiknya sendiri ya yang merupakan Bupati Lampung Selatan kalau nggak salah, Zainuddin Hasan, itu juga kena OTT KPK ya. Kemudian Zulkifli Hasan mengutarakan apa perlu ada alternatif sistem pengganti ya, atau itu terkait pemilu dan lain sebagainya, untuk kemudian agar permasalahan ini tidak muncul lagi ya. Jadi mungkin apa yang diutarakan oleh Zulkifli Hasan pun harusnya menjadi catatan ya, seharusnya dalam sidang Mahkamah Rakyat itu, bukan hanya kemudian fokus pada dosa-dosa Jokowi yang disebut dengan nawa dosa ya, tapi apa yang salah, apakah cukup memang rezimnya yang bersalah atau memang sistem yang dijalankan rezim juga salah ya.
Tapi kalau menurut saya memang sistemnya yang memang bermasalah, ditambah orang-orang yang menjalankan sistem orang yang bermasalah. Jadi klop ya, ibaratnya mobilnya rusak, ditambah supir yang ugal-ugalan, yang ada kecelakaan. Jadi seperti itu. Bang Holden yang terakhir ya, dari yang paling akhir. Bang Holden, apa peran milenial, kalangan milenial atau kaula muda melihat persoalan yang sistemik ya, kalau kita tadi Anda menyimpulkan bahwa keberadaan kerusakan rejim itu tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan kerusakan sistemik yang terjadi. Apa yang penting menjadi catatan kalangan muda, kalangan milenial yang nampaknya tidak semua menaruh konsen terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan nasib atau masa depan negeri ini, nasib dan masa depan bangsa ini, umat ini yang ada di negeri yang gemari pahlojinami. Apa yang menjadi catatan penting dan menjadi himbauan kepada kalangan muda ya, kepada kaula muda ini, Bang Khairuddin. Iya, jadi untuk teman-teman ya generasi milenial ya, jangan sampai kemudian hanya fokus ya pada apa namanya ya target-target pribadi saja, tapi harus terus mengkaji, kemudian melihat ya dengan simpati dan empati apa yang terjadi di negeri ini ya. Permasalahan di negeri ini kan eh, begitu ruwet dan banyak ya. Jadi jangan sampai kemudian ya tadi generasi milenial lahirnya kan tergoda dengan apa terlena ya dengan kehidupan yang apa ya hedonistik ya. Kemudian mereka hanya fokus bekerja untuk kemudian memenuhi hidupnya atau kemudian juga tidak mau ikut campur ya dengan urusan orang lain, hanya fokus kepada dirinya, atau ya terjadi abai ataupun ya tadi kebanyakan mereka itu ya tadi terseret pada game online ya, bahkan ya terkait pinjaman online di kalangan milenial itu juga luar biasa. Jadi bahkan presentasi dari OJK itu terkait pinjol itu juga kebanyakan dari generasi milenial ya, di kisaran usia 25 sampai 35 tahun. Itu kan usia-usia yang seharusnya produktif, yang seharusnya bekerja dan apa namanya, tapi kemudian terlilit pinjaman online. Itu juga sangat mengkhawatirkan. Ya, jadi ya untuk generasi milenial hari ini bagaimana kita fokus melihat permasalahan negeri ini dan kemudian mencari solusi bersama. Ya, mencari solusi bersama ya dengan kemudian kita tidak hanya fokus pada diri kita ya, tapi harus kemudian bergabung bersama kelompok-kelompok dakwah yang memang ya konsen terhadap ya apa namanya permasalahan umat, agar berjuang bersama-sama ya untuk kemudian mencari solusi yang tepat untuk negeri ini ya. Karena tadi kalau menurut saya, apalagi saya suka dengan sejarah ya, dulu juga sempat masuk ke apa namanya kampus di jurusan ilmu sejarah, namun nggak jadi ya. Itu apa namanya? Kalau kita lihat sejarah negeri ini ya, apa namanya ya sudah sangat parah gitu di masa Orde Lama ya, Bung Karno ya, walaupun yang sudah dielu-elukan rakyat ya, ternyata jatuh juga dengan apa di tangan mahasiswa juga pada waktu itu ya, setelah peristiwa G30 SPKI. Dan kemudian rezim Soeharto ya, Orde Baru yang begitu menggunakan kekuatan militer namun jatuh juga setelah 32 tahun berkuasa. Ya, jadi akhirnya apa namanya dulu tahun 98 bisa dikatakan apa namanya generasi-generasi muda yang kemudian mendapatkan tempatnya ya, tapi kan itu hanya kemudian mendorong rezim untuk jatuh saja. Nah, setelah itu kan yang bermain ya masih orang-orang yang lama ya. Jadi hari ini ya kita melihat bagaimana para pemuda punya peran penting ya, bagaimana kemudian membuka pikiran, membuka wawasan, dan tadi ya pencerahan ya pemikiran agar kemudian mampu ya melihat permasalahan negeri ini tuh permasalahan yang sistemik, yang apa namanya solusinya pun harus solusi yang sistemik, bukan hanya sekadar mengganti rezim ya, sekadar apa menginginkan ganti rezim dengan orang yang baru yang dianggapnya mungkin Islami atau dianggapnya dekat dengan umat Islam. Itu tidak cukup ya, karena begitu kemudian orang ini terpilih namun dengan sistem hukum yang sama, dengan sistem pemerintahan yang sama, ya mereka tidak akan bisa bergerak ya. Jadi akhirnya ya mereka akan tersandra, apalagi ya kita sudah tahu bahwa setiap pemilu, setiap pemilihan kepala daerah ya, itu yang bermain itu ya oligarki, para cukong ya. Itu kan sudah
apa namanya disebutkan ketika para bupati atau wali kota atau gubernur itu tertangkap tangan KPK atau kemudian tersangkut kasus korupsi, ya karena mereka tadi ketika pemilihan kepala daerah itu mengeluarkan biaya yang luar biasa ya, yang tidak mungkin ya anak-anak muda seperti saya yang mungkin sudah kemudian dengan aturan Mahkamah Agung misalkan ya bisa kemudian maju, ya nggak mungkin ya ketika isi tas itu tidak ada. Ya, seperti itu.